Bang Rismon jangan takut, karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Firman Tuhan berkata, kamu harus tahu kebenaran, karena kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan kamu. Di mana kebenaran itu ada di dalam jati diri kita. Kalau si Jokowi enggak bisa menipu orang banyak tanpa ijazah, itu hebatnya dia. Saya nggak benci sama Termul kok. Cuman kalau udah terlalu kasar saya deletin aja komen. Saya ini pernah menangani kasus ijazah. Saya tidak perlu, ya, makanya saya paham. Ya, tadi saya nggak sengaja mengundang Bang Rismon Sianipar. Sengaja atau nggak sengaja? Nggak sengaja ya? Oh, sengaja. Oh. Sengaja ya. Ya, Bang Rismon Sianipar ini sekarang lagi menulis buku. Buku sekitar 300 halaman ya. Sekitar 300 halaman mengenai Total 500 sampai 600 dong. 500 sampai 600. Iya, dari sama Pak Roy dan Dr. Diva bertiga. Iya. Tetapi di rumah duka ini kami mengucapkan turut berduka cita dulu, saudara-saudara, pemirsa Langkah Update, Sentana TV. Ya, kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya mama dari Mikael Benyamin Sinaga, ya, inang tua kalau saya panggil, karena berusiahan juga, mama saya berusiahan, istri saya berusiahan, opung borunya bapak saya juga siahan, dan ke atas semua berusiahan. Jadi kami berada sekarang di Pluit, di rumah duka Grand Heaven, ya, dan kebetulan abang kita, Bang Pangrekun itu datang juga melayat, dan ini jadi pertemuan yang tak terduga gitu ya Mikael ya. Jadi saya udah ngefans lama dengan Pak Dharma Pangrekun ini sejak pencalonan gubernur, ya kan, yang tidak diduga-duga, meskipun kuda hitam ya, calon kuda hitam. Kebetulan memang kulit hitam juga. Calon kuda hitam dan mendapat suara yang signifikan. Nah, kebetulan kita bertiga seiman ya Pak ya. Amin. Kita seiman, dan makanya saya semakin salut dengan beliau ini. Tapi bukan hanya orang Kristen yang memilih ya. Kemarin dari segala agama dan segala suku memilih. Karena ini Jakarta, Bu. Kira-kira gitu. Iya. Nah, mungkin kita mau ngobrolin soal yang lagi hot nggak Pak? Itu tadi 500 halaman. 500 halaman ini. Kapan Bang Rismon sempat menulis? Oke. Sebentar saya lihat di Polda, sebentar di mana, sebentar di Jogja, melapor, pergi lagi balik ke Balige, pergi lagi masuk ke UGM. Iya ya. Seolah-olah beliau ini punya, Bang Rismon ini ada cloningnya nggak? Oke. Nulisnya malam. Atau mungkin punya supir pribadi, jadi nulisnya di mobil. Supir pribadinya ada sih, saya sendiri. Paket hemat Bang, Luar biasa. Semua paket hemat. Mana tulang Janes Bond? Kami kan Nanti biasanya Janes Bond ada. di hotel syariah, yang penting bersih, murah, murah meriah. Jadi kalau jadi nggak ada bohir ya? nggak tahu sih, Iya. Lai ada bohirnya? Oh, nggak ada kebetulan. Kalau ada bagi dong. Wih, sedap. Sebenarnya kita sudah punya bohir. Iya, bohir. Tuhan aja lah bohirnya. Yang ada di dalam diri kita. Dalam diri. Roh yang ada dalamku lebih besar daripada Lebih semua. tinggi dari segala bohir. Segalanya. Jadi Bang Rismon, jawab dong, kapan menulisnya? Emang menulis satu halaman tuh berapa lama sih? Udah sejak April sih dicicil kan. Oh, dicicil ya? Pada saat saya analisa itu kan sudah saya buat programnya. Dengan bertambah YouTube saya, ya tinggal mengoreksi aja. Nah, kontribusi saya mungkin nanti 200 sampai 300 halaman. Bu Tifa juga begitu, dan Pak Roy juga begitu. Jadi ini juga bisa kalau kita nanti mengadakan RDP dengan DPR, ya ini kita ajukan sebagai bahan bahwa kita murni ilmiah. Nah, kalau dikatakan nanti dari pihak UGM salah, itu metodenya salah, atau pihak Pak Jokowi metodenya salah, bla bla bla, ya balas juga dengan buku. Jangan cuma bilang, punya kamu salah,
Bukan ilmiah itu. Tunjukkan mana yang salah, mana buku yang menyalahkan buku kami nanti. Itulah keterbukaan. Ciri-ciri dari ilmiah adalah terbuka. Kan begitu, bro. Nah, mungkin dari Pak Dharma ya, Ya, sebagai mantan polisi, mungkin melihat Bang Rismon yang sedang dilaporkan ini penelitian apa bukan sih? Kalau kata yang sebelah sana yang melaporkan kan, ini bukan penelitian katanya, ini merusak nama baik seseorang. ya. Kira-kira dari sudut itu gimana? Begini, kalau kita bicara metode empirik, Ya, punya kelemahan memang. Kelemahannya di mana? Mereka selalu berbicara data. Data itu adalah peristiwa yang sudah terjadi. Data dikumpulkan berdasarkan fakta. Tetapi pertanyaannya, apakah fakta ini terjadi secara alami atau by design? Sepengetahuan yang saya sudah pelajari, kebanyakan adalah by design. Memang terjadi kematian misalnya. Inilah konsep yang dimainkan oleh mereka yang menguasai sistem dunia ini supaya terjadi perdebatan. Nah, sayangnya di zaman yang sudah tua ini, segala macam disiplin ilmu dimanfaatkan untuk saling mereduksi atau saling membinasakan. Hukum, ya, hukum cuma saya ulangi, Indonesia sebagai negara hukum, hukum sebagai panglima, tetapi ternyata politik rajanya. Jadi kenapa hukum di belakangan hari ini kita melihat semakin carut marut? ya, Sebenarnya kalau kita lihat kembali ke belakang, orang-orang yang berproses perkara di court, ya, di pengadilan. di ruang sidang, court kan disebutnya court ya. Kenapa pakai baju hitam? Pernah nggak diteliti oleh akademisi? Kenapa pakai bajunya hitam? Jubahnya itu ya. Jubahnya hitam. Kenapa ketika kita di wisuda jubahnya hitam? Saya ingin kita mengajak ke sana karena disitulah terjadi permainan hitam. Oh iya. Ya, kita mari buka. Jadi jangan hanya melihat empirik ini, nggak bisa melihat itu, Bang. Empirik ini hanya berbicara ribut-ribut aja textbook, ngerti nggak? Ya. Tetapi permainan ini adalah permainan Dasolen. Makanya orang empirik, orang teori hanya bicara Dasein. Dasein itu mampus sama Dasolen. Karena intelektual itu kalah sama intelijen. Apa yang terjadi di dalam dunia ini adalah operasi intelijen. Ya. Lalu dibahasakan dengan kata opini. Operasi intelijen. Operasi opini adalah hasil dari persepsi yang dirasionalisasi. Wow. Ya. Jadi ini sekarang orang itu sedang perang persepsi supaya sukseslah opini tadi. Ya. Itu yang terjadi. Nah, tinggal di sini kalau kita berpegang pada kebenaran yang sejati, Ya. maka kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan kita. Jadi Bang Rismon jangan takut karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Firman Tuhan berkata, kamu harus tahu kebenaran karena kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan kamu. Di mana kebenaran itu ada di dalam jati diri kita. Kenapa disebut jati? Karena pohon jati itu adalah metafora dari solidnya jiwa. Nah, selama ini kita ada di dalam doktrin, lembaga doktrinasi, yaitu general education, kita dibuat kopong jiwa kita seperti pohon kangkung, bukan seperti pohon jati. Kita didinabobokkan sehingga kita tidak paham sebenarnya kita hidup untuk apa. Ini gara-gara apa? Konsep homo homini lupus yang dimasukkan di dalam general education. Seharusnya kita berkembang menjadi homo homini socius, manusia menjadi teman manusia. Tetapi yang ada general education yang kita lewati, kita disuruh bersaing, lalu disuruh oleh Abraham Maslow untuk eksistensi diri. Akhirnya hilanglah empati.
Karena egois yang ini persoalan cuma persoalan ego. Dan ego adalah pintu masuknya dosa. Gitu, Pak. Berarti Harusnya kita berasal dari Homo Imago Dei. Homo Imago Dei, image of God. Betul? Kita berkembang menjadi Homo hominis socius. Tetapi sains menggiring kita kepada Homo sapien. Lalu Homo homini lupus. Lalu kita digiring lagi menjadi Homo faber. Tahun 1902 Rockefeller Foundation menerapkan namanya I want a nation of thinker, I want a nation of worker. Disitulah orang mengejar ijazah untuk menjadi persyaratan bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi ijazah ini tidak akan berarti apa-apa karena ternyata bisa dimanipulasi, ya, perolehannya maupun prosesnya. entah dari mana itu datangnya. Nanti kita bahas satu-satu ya supaya runtut cara pengetahuannya. Kalau mau dapat ijazah, nah persoalannya sekarang apakah ijazah masih bermanfaat? Setelah saya ikutin perkembangan zaman, ternyata ijazah ini adalah trap, jebakan Batman, di mana ketika revolusi industri ini sudah berubah ke homo teknologi, maka kemudian mereka yang tadinya hidup dalam homo faber, mereka kebingungan mencari lapangan pekerjaan karena kemudian diganti dengan AI sekarang mulai menggerus. Nah, ini adalah perkembangan yang dimainkan. Setelah homo teknologi akan masuk kita kepada homo digital. Disitulah kenapa belakangan hari ini tahun-tahun sejak adanya COVID-19 bicara kesehatan. Seolah-olah leading sektornya itu adalah Menteri Kesehatan. Dia hanya boneka dari kekuatan global yang ingin memaksa penempatan suatu partikel yang akan berfungsi menerima signal dari teknologi sehingga kita menjadi transhuman. Makanya dulu ada film apa namanya itu The $6 Million Man. Iya, film Borg apa segala macam tuh ya dan sebagainya. Menuju kita kepada homo yang terakhir adalah homo digital. Jadilah kita image of the beast. Kira-kira itu arahnya. Makanya sekarang kan perilaku iblis bermain dalam, kita terlihat dalam dunia nyata. Nah, kita suka tertipu dengan apa yang terlihat mata. Kita hidup dalam dunia matriks, dunia ilusi. Apa yang kita lihat, nah itu yang ditampilkan secara empirik, tidak seperti apa yang sedang berlangsung di belakang. Gitu kan? Makanya semua orang lihat ngomong, ngaku ahli, ngaku ini semua. Tanya hatinya, kau jujur apa enggak? Udah selesai. Nggak usah terlalu banyak AIUEO. Saya lihat di TV. Ya, mereka gampang sekali kita melihat kok. Kita punya kemampuan scanning yang diberikan oleh Tuhan. Ketika melihat orang ini ngomong, matanya, mulutnya, hidungnya, dia pembohong. Selesai. Cuman pembuktian empirik ini sulit membuktikan modus operandi. Ya. Berarti kan? Itu. Karena modus operandi adalah motif drama kejahatan si pelaku. Makanya di situ debatable. Disitulah terjadi perdebatan. Ya. Karena dibayar atau yang murni nih. Nah, sekarang dunia ini sedang terbelah. Makanya waktu zaman Covid ada klaster-klaster diklasifikasikan. Mana yang murni, mana yang tidak. Tetapi inilah perkembangan zaman di mana Tuhan sedang memisahkan mana gandum, mana ilalang, mana kambing, mana domba. Nah, kita masuk domba atau kambing? Kita ilalang atau gandum? Ambil posisi, nggak usah takut. Kebenaran itu nanti akan muncul pada waktunya. Time will tell. Berarti ijazah ini adalah sebuah trap. Artinya kita berfokus sama ijazah melulu. Padahal sebenarnya bukan itu. Seseorang bisa saja hanya lulusan SMP, tapi lebih hebat jadi presiden daripada S3. Nah, kira-kira kan begitu. Iya. Lebih tulus, lebih apa gitu loh.
Setuju itu, Bang. Setuju ya. Kalau tentang apa namanya kebijaksanaan, wisdom, knowledge dan lainnya itu banyak orang jauh lebih hebat SMP, SMA daripada doktor, master, ya kan. Tetapi poinnya di sini, Bang, Ya. bahwa apa namanya gelar itu dipakai untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik tertinggi. Ya, terlepas daripada dia pakai untuk mencalonkan atau apapun juga, yang jelas kita selama ini mindset kita, you know mindset, your mind already setting. Jadi mindset kita sudah terbentuk bahwa untuk mendapatkan pekerjaan apapun itu harus bergelar. Ya, kita digiring punya gelar. Itulah jebakan yang terhadap beliau waktu itu memaksakan diri untuk punya gelar, ya kan? Mempunyai ijazah, ya. Soal proses. Nah, cuma persoalannya yang saya sampaikan sekarang adalah karena kita masuk di dalam homo teknologi, ya, revolusi industri 4.0, maka orang terjebak apa? Punya ijazah, nggak ada lagi lapangan pekerjaan. Kebijakan dunia, ya, yang dibuat sistem dunia menggiring operator di negara kita untuk meniadakan pekerjaan secara masif. Ya, ini adalah kejahatan melewat kebijakan-kebijakan yang dibangun sehingga setiap produsen lokal dimatikan usahanya. Tidak langsung dibilang gue matiin ya, enggak. Tapi ada kebijakan-kebijakan yang membuat mereka tidak bisa survive sehingga collapse. Supaya apa? Supaya mereka tidak bisa membiayai karyawan sehingga hilang lapangan pekerjaan. Disitulah kenapa membanjirnya PHK di mana-mana. Pertanyaan saya, Bang Rismon, lalu generasi muda ini mereka mau sekolah terus mau ngarepin apa? Yang ujung-ujungnya saya banyak melihat S2 hanya jadi pembawa Gojek. Ya. Mirisnya. Terus kemudian akhirnya apa? S2 hanya jadi sales karena there is no choice. Mereka melakukan itu. Ini yang menjadi beban dalam pemikiran itu. Nah, kembali mengenai jasa. Ketika zaman Menteri Pendidikannya Nadiem, dia mengatakan bahwa tidak perlu lagi S1 punya ijazah. Saya lihat ini mau dibawa kemana ini? Tidak perlu lagi bikin skripsi. Wow. Bahaya. Jadi ya, apakah ada hubungannya Dengan yang ada sekarang nih, masalah yang dengan fenomena yang ada saat ini? betul. Tanpa sadar ada pesan yang disampaikan bahwa ijazah tidak ada gunanya. Tanpa sadar ya, saya melihat ijazah tidak ada gunanya. Karena memang sebenarnya banyak orang yang tidak punya ijazah, justru dia menggaji orang-orang yang punya ijazah. Itu fakta. Oh iya, betul. Ya, bahkan orang yang membuat sistem pendidikan selama ini yang kita pelajari, mereka nggak sekolah secara formal, makanya mereka ahli karena dia menekuni itu. Nah, kita ini suruh belajar baca semua matematika, ini bacain, yang nggak akan bisa, nggak akan mampu. Setelah di atas disuruh spesialisasi lagi. Kenapa nggak dari kecil aja biar lebih mantap? Betul. Ronaldo itu kerjanya cuma nendang-nendang, tapi dia bisa beli ini semua. Itu Muhammad Ali itu cuma mukul, ya, cuma satu gerakan aja ya. Ya, artinya kita dilahirkan oleh Tuhan punya keunikan masing-masing, bukan untuk saling membinasakan atau meniadakan, tetapi saling bergotong royong untuk kemuliaan Dia. Saya punya pandangan seperti itu. Gitu. Ini sebenarnya selalu saya demennya sama Pak Dharma ini, selalu berpikir out of the box, tidak tidak lurus-lurus, gimana bilangnya, bukan lurus ya, tidak prediksi, tidak textbook, lebih dalam ini. Berarti masalah ijazah ini sebenarnya adalah masalah umat manusia keseluruhan ya. Ini masalah artinya masalah karakter. Ini kita berbicara kepada karakter. Dan karakter ini betul-betul diekspos atau dipublikasi untuk menjadi apa ya? Untuk kelihatan tuh. untuk menularkan kepada masyarakat
bahwa kejujuran nggak penting. Nah, Ini, yang penting punya power. yang penting kalau kita punya power, Kejujuran tidak lagi penting. tinggal bilang aja, wah dia mencemarkan nama baik, gitu kan. Apapun itu hanya apa ya? Hanya sub sistem aja, Pak. hanya- Salah satu cara. Hanya cara-cara kecil. Ya, jadi kita harus lihat lebih jauh bahayanya. Bahayanya akibatnya akan terjadi distrust di bangsa ini. Kita lihat aja sekarang banyak orang yang gara-gara rekeningnya diblokir. Ya, karena Ya. 3 bulan tidak dipakai, diblokir rekeningnya. Itu kan dia tanya sama dia, kamu dapat ilmu ngeblokir dari siapa? Dari mana kok yang ngajarin kamu? Apa tujuannya? Bukan dari mereka, dari global. PPATK ini punya global. Oh alah. Ya, dia pura-pura bilang gini, oh mau mengawasi supaya orang nggak korupsi. Ya. Tapi tanpa sadar mereka mencoba mereduksi rasa iman kita kepada Tuhan bahwa rezeki itu ada. Gitu. Supaya tidak ada jiwa pengasih kepada yang lain. Karena apa? Ada aturan. Ya, ya. Makanya ketika saya seleksi KPK, saya mengeluarkan pernyataan gini yang kontroversial. LHKPN itu adalah konsep ateis. Konsep bahwa itu tidak percaya Tuhan. Gitu. Kenapa? Dan akhirnya orang-orang membuat LHKPN tidak ada yang jujur. Gitu. Jadi buat apa? Buat apa? Bapak nggak takut nanti ada penasihat Kapolri yang Saya takut. marah? Loh, itu fakta. Soalnya kemarin Bang Rismon yang bilang ya. Oh Pak Roy, Pak Roy. Pak Roy Suryo bilang, wah, Pak Roy Suryo bilang, wah kawan ini bikin LHKPN aja tidak jujur. Coba benar nggak Pak, LHKPN-nya nggak jujur? Jadi begini, Gitu. saya menyampaikan itu waktu itu karena ya memang saya dalam waktu tes seleksi KPK dengan Pak Firly Bahuri. Oh Pak Firly Bahuri. Ya, Pak Firly Bahuri saya ikut. Akhirnya beliau yang terpilih gitu ya. Yang dipilih. Oh yang dipilih. Oke. Bedakan terpilih dengan dipilih. Ya. Siap. Ya, bedakan. Heeh. Gitu. Jadi ketika itu saya sebutkan itu kenapa? Karena LSM mempersoalkan bahwa yang ini belum melaporkan harta kekayaannya. Kebetulan saya sudah, jadi saya berani berbicara. Cuman saya mengatakan begini, bahwa kalau saya apa adanya. Saya punya waktu itu 9M. 9M ini dari rumah yang tidak bergerak, ya. Tidak bergerak, hibah dari orang tua setelah tahun sekian, NJOP-nya sekian, jadi ditulis 9M. Banyak. Saya melihat media ini juga media ini kurang ajar. Kenapa saya bilang kurang ajar? Dia pikir 9M ini nggak pernah dimakan. Seolah-olah statis gitu, Pak. Ya. Itulah rahasia statistik. Seolah-olah statis gitu. Nggak makan, kita pergi persembahan, kita kasih orang, kita beli bensin, emangnya 9 miliar terus? Ya, nggak mungkin dong. Loh ya justru itu. Kan dari sini juga banyak bolong-bolongnya gitu. Ya. Nah, saya sampaikan begitu, ini adalah konsep ateis. Kenapa saya bilang konsep ateis? Nggak ada yang ngejar, saya mau buka. Ya. Karena adanya gratifikasi, kalau gajimu cuma 2, nggak boleh tabunganmu 6, kira-kira begitu. Iya, betul. Ya. Yang 4 akan masuk ke kategori gratifikasi. Nah, akhirnya yang 4 kemana? Sembunyiin dong. Ya. 2 lah masuk LHKPN. Iya. 4 ini misalkan pakai Panama Ya, Paper gitu. jadi disitulah seolah-olah Kok ketawa lah ya? Iya. di- disitulah seolah-olah bahwa hidup itu hitungan matematika. Matematik. Nggak begitu. Ya. Saya nggak makan 2 hari, hitungannya secara medis saya harusnya mati. Oh iya, Itu matematika. itu matematika. Orang laki sama perempuan berkeluarga, dia bersetubuh, harusnya hitungan matematika pasti punya anak. Ya. Belum tentu. Kehidupan divine atau ilahi itu nggak ada hitungan matematikanya. Dia infinity.
dia tidak terbatas. Suka-sukanya Tuhan. Jadi mari kita ikut suka-sukanya Tuhan, jangan suka-sukanya manusia. Kalau suka-sukanya manusia hanya kerjanya melukai, mencerca dan sebagainya. Dan saya mau ingatkan kepada kita semua, fenomena yang terjadi saya lihat selama ini itu adalah cara iblis untuk membuat manusia-manusia yang hanya menguasai teori, teorinya dipakai untuk omon-omon, NATO, ya, NATO, tetapi dipakai untuk apa? Menjudgment. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Hilang fitrah kita, hilang. Dia menunjukkan hilangnya kemuliaan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam diri orang itu. Kita tidak menghargai lagi ciptaan Tuhan sebagai ciptaan yang mulia, sehingga saya Bang Rismon harusnya kan kita bicara, ya, oh ini benar, ini kayaknya kurang deh Bang, ini anu deh, kita benar. Jadi kebenaran yang benar itu, hal yang baik yang benar itu harus kita kerjakan bersama-sama untuk mencari, bukan dibuat ada oposit atau ada oposisi sehingga terbelahlah bangsa ini. Ya, tapi sedangkan ada sedikit orang yang ngomong yang benar seperti Profesor Sofyan Effendi langsung dipaksa menandatangan. Nah, disitulah pentingnya Pak, kekuatan iman. Kalau kita punya kekuatan iman, maka nggak usah takut dengan apapun juga. Ya, sampaikan kebenaran walaupun langit harus runtuh. Tetap berjalan dalam kebenaran walaupun dunia mengucilkanmu. Bukan dunia yang menyelamatkan kita ini Pak. Jangan takut dengan sistem dunia, karena bukan dia yang kasih kita nafas. Betul, Pak. Nah, gimana Dr. Rismon? Iya, Pak. Masih tetap mencari kebenaran atau gimana? Tetap ikhtiar kalau saran saya. Ya, ikhtiar. Ikhtiar, Abang sudah memulai, biarkan Tuhan yang menyelesaikannya, Pak. Iya. Ya. Kalau kita pakai hati kita, pakai pikiran kita ini terbatas. Tetapi kemahakuasaan Tuhan melampaui segala akal. Nanti ada jalannya. Tiba-tiba, boom. Tiba-tiba apa? Contoh ya, seperti kemarin. RDP. Wah. Ya, kita tidak tahu. Ketika mencari fakta-fakta di lapangan itu, Bang, Ya. itu banyak mujizat di tengah Nah, jalan. itu dia. Kan? Ya, artinya. Contoh, saya nggak kenal dengan Profesor Sofyan Effendi, ada yang menawarkan, Ya, kenal, ternyata ketemu. Terus kemarin dengan Pak Kasmujo, tak terduga juga kita cuma mampir, ternyata bertemu. Dan itu ada juga yang memandu ya kan, memandu kita mencari rumahnya Pak Kasmujo. Kita pun bingung di mana, ternyata ada ketemu. Jadi kami lagi ke kantor Kedaulatan Rakyat. Iya. Jadi ada orang menonton live kami dan mendatangi kantor Kedaulatan Rakyat itu, Bang, saya antarin ke rumah Pak Smujo, mau nggak? Nah, itu kan luar biasa, Pak. Ya. Tentu. Jadi Tuhan memang selalu mempertemukan dengan manusia-manusia yang satu frekuensi. Makanya ketemu kan? Wah, kayak gini lah ya. Ya, itu frekuensi. Saya ini pernah menangani kasus ijazah. Saya tidak perlu. Ya. Makanya saya paham. Saya paham sekali. Saya pernah telepon. Saya paham sekali. Yang dulu sudah pernah dianggap, wah ini tidak terbukti. Ya. Ya jelas tidak terbukti. Ya, ambil clue-nya ya, Saya coba main halus. Yang diperiksa adalah fisik dokumennya. Ya. Fisik dokumennya memang betul dikeluarkan oleh perguruan tinggi itu. Ya. Betul ditandatangani oleh rektor itu. Betul. Ya. Tetapi saya menemukan bahwa prosesnya tidak benar sesuai dengan undang-undang Sisdiknas. Sisdiknas. Ya, ketika itu orang ini berada di suatu kota hanya menjalankan kuliahnya selama 1 tahun. Terus transkrip nilai dia pindah ke suatu kota lain. Kok dikompensasi disamakan, Digabung. seolah-olah dia bisa langsung melanjutkan. Padahal sesuai dengan undang-undang Sisdiknas dia harus mengulangi lagi dari 0 tahun. Nggak bisa langsung ditransfer. Jadi dari situ saya bilang, oh gampang. Oh, kenanya di situ ya. Gampang. Artinya asli secara fisik. Tapi prosesnya palsu. Gitu ya. Waduh. Itu tuh. Ini kayaknya berkaitan sedikit dengan
mendaftar sarjana muda tapi lulusnya sarjana. Gitu. Gitu Dan kan? itu pun tidak bisa diterangkan, dijelaskan secara komprehensif oleh Profesor Kuncoro kemarin pada saat kami bertemu di Rossi. Abang bisa lihat lah mukanya dan cara ngomongnya lah. Iya. Hatinya seperti apa. Iya, dari sarjana Oh, iya. muda melompat ke sarjana itu nggak bisa dijelaskan. Kita sulit mempercayai manusia karena manusia ini hanya casingnya kita lihat sebagai sosok misalnya Rismon, tapi dalamnya yang mengendalikan fisik ini itu yang penting. Taklukkan dalamnya. Siapa yang menang di dalam alam spiritual, dia akan menang di alam fisik. Jadi itu yang membuat mulut orang begini-begini itu apa? Spiritnya, Bang. Gitu. Orang bisa diem ngelamun begini. Kenapa dia ngelamun? Lagi kosong spiritnya. Kan gitu aja. Betul gak, Bang? Oh, kemarin Jadi kalau orang lagi mengucapkan hal-hal yang nggak bagus, ya spiritnya itu, Bang. Saya lihat Bang Resmon top, sabar, tenang, ya jangan terpancing apapun juga. Biarkan mereka selesai dulu. Setelah itu lihat, Abang lempar senyum sama mereka. Senyum sama mereka. Mereka malu sendiri. Ih, gue ngomong apa ya? Saya nggak ragukan lagi, Pak, karena dibilang keledai saja nggak mempan. Luar biasa. Santai aja dia. Padahal mananya yang kayak keledai coba. Memang orang Nggak ada mirip-miripnya. pepatah mengatakan makin tinggi ilmunya, makin dia seperti padi. Nah, Ya. Berarti makin gede ngomongnya, makin nol isinya. waduh, gimana Bang Rismon? Iya, kita apapun tujuannya nanti atau ujungnya nanti sampai di mana, tetapi kami ingin membuktikan kepada pemirsa semua bahwa tujuan kami akademis dan ilmiah. Itu aja dulu. Kalau ilmiah kan boleh salah, Bang. Ya, Tapi Ya tidak kan? boleh berbohong. Iya, tidak Ya. boleh berbohong. Oleh karena itu, supaya tidak berbohong, maka terbuka. Nah, kami sajikan dalam bentuk buku, maka pihak Pak Jokowi, pihak UGM, kalau ingin membantah, Silakan dengan bantah, keterbukaan saja juga, dalam bentuk buku atau apa. Kenapa nggak pakai ini? Nggak pakai ruang dari komisi keterbukaan informasi? Untuk meminta itu. KPI, Iya. Bukan KPI, komisi KIP. KIP. KIP informasi. Ya, jadi meminta, laporkan ke sana, meminta kepada KIP untuk memanggil UGM. Oke. Iya, udah Memanggil dilakukan UGM. atau belum itu? Ya, masih diproses oleh Pak Roy Suryo. Enggak, langsung aja. Ini ada pengalaman kan, ketika Badan POM terus ada orang yang menggugat bagaimana ingredient daripada isi vaksin. Oke. Boleh kita mempertanyakan. Mereka nggak mau ngasih, terpaksa lari ke sana. Ternyata lembaga ini punya kewenangan untuk memaksa. Ya. Lu harus kasih lihat. Kalau nggak, mereka dapat sanksi juga. Dan kemarin ITB pernah dipaksa oleh KIP itu. Iya, makanya itu saya kasih ini untuk gini. Kenapa memaksa? Karena kan kita mau melihat pembuktian material. Materinya apa? Bukan cuma omon-omon. Betul. Ya, jadi tidak bisa pernyataan itu hanya disampaikan secara lisan tanpa disertai dengan Bukti material. bukti material yang asli. Oh iya. Ya itu aja. Nah makanya maksud saya lari ke sana. Ini kita bicara pembuktian. Tambahan nih. Iya, iya. Kita Karena saya pernah mengikuti sidang itu, ya. Jadi ingredientnya kebuka semua. Dari situ kita lihat di sidang. Ih, ngebohong semua orang. Jadi asik gitu ngeliatnya. Terus orang yang bohong itu selalu mukanya kayak tikus kebasahan. Ya. Kita bisa lihat begitu dia bohong, Ibu, masih. Oke. Selamat berjuang. Ini ada fans Sentana TV juga. Wah, gila loh, di rumah non-stop. Kalau boleh TV itu diangkat ke dalam kamar. Biar ketahuan besar. Iya. Kecil, kalau kecil, Pak, kecil.
pertama pakai tidur sampai kelihatan semua. Udah Pak ya. Ya. Jadi gitu bang. Pak James Bond. Pak James Bond sini dulu. Ini banyak yang nonton ini loh. Mungkin sudah ada 20.000 orang yang nonton. Nah, ini Pak James Bond ditunggu-tunggu nih. Nggak apa-apa. Ini tulang Janes. Pak James Bond. Selamat sore. Halo, selamat sore semua. Tambahin lagi dong mic-nya. Tadi bicara KAIP, Komisi Anti Ijazah Palsu. Enggak KIP Kak, Komisi Informasi Publik. Iya, tapi kalau saya bilang KIP lah, ijazah palsu lah IP-nya lah ya. Komisi ijazah palsu. Karena semuanya Bapak bilang tadi semuanya. Bapak bilang tadi nggak ada ijazah karena ada seorang nggak punya ijazah tapi bisa menggaji seseorang banyak, ya kan? Betul. Tapi kalau si Jokowi enggak bisa menipu orang banyak tanpa ijazah. Itu hebatnya dia. Itu. Gini saya sarankan jangan hanya terjebak untuk menyampaikan itu, lebih baik masuk kepada materi. Ya. Nah, jangan terlalu sering menyebutkan nama tadi. Ya, kita lebih masuk kepada materinya supaya kelihatan betul-betul ilmiah, betul-betul due process of law-nya itu Betul. nampak Pak, gitu loh. Ya. Nah, dari sini penting nada suara kita, hati kita akan nampak. Jadi mulut kita adalah jendela hati. Jadi kalau kita mau tulus, sampaikanlah dengan lemah lembut. Tapi begini Pak. Jangan ada tapi. Enggak, Nggak bisa. Tapi begini. Lemah lembut itu nggak pakai tapi. Pak. Jokowi itu lembut. Pelajaran. Jokowi lembut sekali. Saya kan jangan sampai bikin gaduh ijazah. Jangan ikut-ikutan, Itu aja Pak. saya bilang. Saya itu aja. Jadi gini Pak, kelembutan itu mana yang asli, mana yang palsu, itu bisa dirasakan. Tapi ada juga kelembutan yang palsu. Ya, enggak, makanya saya bilang, kan tadi saya bilang Pak, mana yang asli, mana yang palsu. Nah, itu bisa dirasakan, dia punya vibrasi Pak, dia punya getaran. Kalau bikin orang jengkel, berarti itu palsu. Tetapi kalau menenangkan hati, nah, itu berarti dia tulus. Ya, seperti Bapak lah menyenangkan hati orang dia kan. Kalau saya sih, kalau umumnya lemah lembut tapi tiap hari di depan rumah doang, ya itu kemungkinan palsu. Jadi kok ada wartawan nunggu depan rumahnya puluhan orang gitu loh. Itu mah wartawan settingan semua itu, Oh, setting Bang semua. Firly, ya. Pulang-pulang dikasih ampau. Itu aja kok. Soalnya pelaku juga ini Pak. Ya, saya melihatnya, Dikasih angpau juga. saya melihatnya fenomena itu apa? Inilah fenomena akhir zaman, di mana uang atau urusan perut menjadi first temptation. Orang jangan pikir ini hanya sekedar terjadi begitu aja. Termasuk ini YouTube, termasuk apa? Ini fenomena di mana kita suatu saat akan di lockdown dan ini menjadi ruang untuk mencari pekerjaan, Pak. Gitu. Karena akan banyak disiplin-disiplin ilmu yang diignore sama AI. Nggak perlu lagi. Iya. Makanya misalnya Bang Rismon sudah doktor, belajar ke Jepang, pulang-pulang pakai Ella, pakai ini sampai pakai elu. Iya, karena sekarang bikin skripsi aja bisa pakai AI loh. Justru itu. AI tolong bikinin saya skripsi mengenai teknologi kayu misalnya. Langsung itu kayu-kayu itu langsung Mengenai industri kayu di Surakarta tahun 1985. error karena nggak ada itu error itu. Dan gitu dong. Kan ada. Error, nggak ada. Juga emang ada Pak. Di Dugem ada tapi di Surakarta nggak ada. Tahun 1985. Gimana Bang Rismon? Iya, apa namanya? Tadi diambil Pak James. Apa syarat untuk menjadi pemimpin nasional kan jujur kan, Bang? Dari awal juga jujur. Berintegritas, Iya, makanya betul, ada fakta integritas. Itu kan kertas. Kertas. Masalahnya di atas kertas, Pak. Akibat apa? Kehidupan kita kehidupan formal, Bang. Makanya semua butuh formalitas. Bayangkan, Bang ya, sumpah kepada Tuhan itu diformalkan, Bang. Tetapi setelah sumpah, mereka ke belakang layar lalu nanya, apa yang bisa kita duitin? Nah, Itu semua pada formal, Bang. Sejak kita lahir, kelahiran formal. Oh, ada akte kelahiran. Mulai punya penduduk, ada
semua hidup kita di atas kertas, sampai cinta pun di atas kertas. Gitu kan? Ada kan? Ada, iya. Dari situ ternyata semua hanya bicara kertas. Karena sekarang kita ribut dengan kertas. Presiden pun dikalahkan dengan kertas Ya. Dikalahkan dengan kebenaran suatu kertas. Ya, sekarang abang lagi dipersoalkan urusan kertas, bang. Coba bayangin, urusan kertas yang ditampilkan di layar digital. Fotokopi lagi. Iya. Tumpahan teh lagi. Atau kopi itu saya nggak tahu tuh. Gitu. Iya kan? Kopi jasa. Iya. Kan kertas itu. Iya. Biasanya. Terus apakah misalnya begini Bang, solusinya ya sudah syarat formal dibuang saja gitu sebagai calon presiden. Syarat normal. Kan SD, SMP, SMA pada- standarnya dibuang saja. kalau nggak salah kan syaratnya yang terakhir itu kan cukup SMA kan, bang? Iya. Cukup SMA. Ya, itu cukup SMA. Jadi Tapi kan banyak orang bijak, banyak orang pintar yang lulusan SMP. Sekarang Itu begini. mereka tertutup dong. Sekarang begini, Bang. Nanti takutnya SMA-nya di Oke. pramuka lagi. Sekarang kan begini, semua kita sudah sejak lahir mayoritas didorong, digiring, dihadang untuk masuk mulai TK. Dan kita pikir itu adalah kehidupan yang disuruh Tuhan. Lalu diformalkan, dibuat menjadi persyaratan. Nggak taunya persyaratan bisa dirubah-rubah tergantung Pesanan. kebutuhan. Ya, saya mau ini bikinkan syarat. Jadi persyaratan mengikuti mau saya. Kalau saya punya power, kan begitu. Kemarin persyaratan 40 Nah, kan 35. yang jadi masalah, abang bilang mau jadi pemimpin, sekarang proses pemilihannya juga tidak benar. Misalnya, bagaimana tidak benar? Kenapa diizinkan menerima bansos? Iya. Ya, kenapa diizinkan itu? Jadi kalau mau fair-fairan, kita betul-betul prudence, bang. Jangan ada bansos, jangan ada BLT, nggak boleh ada, katanya nggak boleh money politik. Tapi serangan fajar orang udah tahu, tapi dibiarin. Gitu. Saya tahu betul lah itu sejak kemarin kan. Dan pengkondisian suatu lembaga untuk menyiapkan data statistik itu juga terjadi karena proses dinamistik di belakang layar. Gitu, bang. Misalkan lembaga survei gitu ya. Ya. Contohnya. Karena kita selama ini diajarin statistik. Ya. Statistik di mata saya adalah angka mati. Makanya matematika mati, statistik, matematika statis. Sementara hidup kita adalah dinamistik. Jadi kalau sudah ada kong kali kong atau hengki-pengki di belakang layar, disepakatilah angka ini kita tampilkan. Nah, begitu juga di dalam fenomena peristiwa-peristiwa hukum di belahan dunia, termasuk di negara kita, itu tergantung permainan belakang layar. Makanya mereka akan bermain teori di ruang sidang, tetapi penyelesaiannya tidak teoritis. Mereka berbicara normatif, tetapi penyelesaiannya tidak normatif. Mengerti maksud saya, Bang? Apa yang abang sedang alami adalah proses yang tidak normatif. Kalau normatif, tidak akan muncul gejolak. Karena sudah kita sepakati dari dulu bahwa aturannya seperti itu. Makanya itulah kenapa pakai baju hitam, Bang. Ini filosofi loh. Ya. Kenapa kita juga dilantik pakai baju hitam? Saya juga kan dulu dianu juga. Gitu. Itu ada filosofinya. Kenapa dibilang court? Sadar nggak itu court? Court itu sama dengan lapangan basket, namanya court. Court itu sama juga dengan lapangan tenis. Jadi tempat main lempar-lempar bola. Ini filosofi. Main-main bola. Siapa yang tangkap bola, lempar lagi. Ini filosofi, Pak. Nah, supaya kita lebih dalam memahami semua yang terjadi ini. Jadi yang hebat adalah yang memainkan semua ini. Dalangnya. Ya, ini kita semua ini hanya jadi pion. Makanya ada permainan catur. Kotak-kotaknya ada hitam dan putih. Jadi hidup ini adalah pertarungan antara yang hitam dan yang putih. Berarti
Bang Rismon ini dalangnya siapa? Ya, Dalangnya Bang Rismon siapa? nantilah Hati belum ada nurani. ya. Hati nurani kalau Hati saya lihat. nurani jelas. Hati nurani jelas. Tapi itulah ya apa namanya penyelesaian ini akhirnya nanti bagaimana? Yang pasti misi kita tulis saja dulu buku itu tuntas ya, biarkan persepsi publik yang akan menilai. Dan kalau memang besok misalnya calon pemimpin nasional kita, Bang, Abang kan tadi bilang kalau ijazah hanya selembar kertas. Nah, kalau memang kertas itu hanya sebagai formalitas, harusnya PKPU itu sebagai calon pemimpin nasional juga harusnya syarat formalnya juga dibuang saja. Ya. Maksud saya supaya tidak ada lagi orang yang mengejar syarat formal tapi dengan cara-cara yang Ya, tidak baik. kalau toh tidak ada maknanya kan? itu? Iya, tidak ada maknanya. Betul, Itu ya. lebih baik. Karena memang kan banyak juga yang lulusan SD juga jauh lebih baik daripada yang profesor. Karena Gitu. pada kenyataannya yang terjadi bukan yang menang itu bukan yang bermain di formal, Iya. tetapi dia yang bermain di informal. Makanya selalu orang butuh apa? Perlu adanya orang dalam. Kalau ada orang dalam, selama orang dalam itu ada, jangan harap kita punya akses. Gitu. Seperti kita punya orang dalam, Yeshua Hamashiach, itu orang dalam kita kan. Walaupun dia lagi antre, hai ini anakku, kamu masuk dulu. Kira-kira begitu. Jadi perlu ini sambil guyon lah ya. Jadi kalau abang misalnya gitu, saya tanyakan secara formal misalnya pendidikan minimal itu dibuang untuk syarat pemimpin nasional, itu abang setuju? Saya setuju. Kenapa? Raja dulu nggak punya sekolah. Lihat Wastu Kencana. Dia bisa memimpin sampai umur 129 kalau nggak salah. Dia baru diangkat menjadi raja usia 23 tahun. Tetapi ketika Majapahit jatuh, merekalah yang mampu mempertahankannya itu. Dan mereka dibagi dua, sebagian akhirnya lari ke Baduy dan sebagian ke daerah Jawa. Itu. Nah, disinilah yang dibutuhkan bukanlah pintar, tetapi bijak. Pintar itu ada 3 kriteria: cerdas, bijak, dan terampil. Inilah manusia sejati. Sehingga dalam hidup dia punya prinsip gini, saya menerima dan tidak disimpan dan dia kasih. Ya, jadi tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Nah, itulah sejatinya manusia. Makanya ada istilah terima kasih. Terima kasih. Itulah saluran berkat. Itu Bang Rismon. Jadi Laik setuju kalau syarat formal pendidikan itu dihapus dari Saya pribadi nih. Iya. Kalau saya pribadi, lebih baik gak usah ada syarat sama sekali. Siapa yang diinginkan oleh rakyat harus dikasih jadi presiden. Bahkan ya ini bakal membuat ini juga sih ya, bakal membuat gejolak politik ini kalau benar-benar terjadi. Ya calon independen dibolehkan saja, ya kan Pak? Artinya kalau memang ada calon-calon yang bagus, meskipun dia tidak punya ijazah atau tidak punya apapun, kalau memang dia bagus dan dia yang terbaik untuk bangsa ini, kenapa harus kita berikan aturan-aturan yang mempersulit dia untuk mencalonkan diri? Nah, ini sistem kapitalis. Jadi sistem kapitalis itu, Bang, sistem kapitalis itu memang sengaja Membuka selebar-lebarnya. kuncinya ada di uang. Gitu. Setelah reformasi terjadilah amandemen undang-undang. Nah, sistem kapitalis ini memang sengaja dibuat siapa yang kapital kan, siapa yang punya kapital atau punya modal, dia yang akan mengendalikan orang dalam. Siapa yang tidak punya modal, dia modar, gitu. Modar. Ini Modal atau modar ya? ya, modal atau modar. Makanya setiap kalimat ternyata itu adalah symbol of thought, Bang. Buah pikiran yang disimbolkan lewat kata. Presiden. Pressure to the resident. Presiden pressure to the resident.
presiden. Jadi ya Menekan rakyat. don't expect too much lah. Karena istilah presiden ini adalah simbol atau predikat yang diberikan oleh sistem kapitalis atas persetujuan mereka kamu memimpin negeri itu untuk menjadi operator kami mendapatkan kapital dari bangsamu. Gitu aja, cuma begitu-gitu aja kok. Muter-muter di situ aja, kapital. Ini aja deh tempat ini. Ini kan Kapitalis sekali. rumah tempat persinggahan orang meninggal. Menjadi kapitalis. Oh, industri luar biasa, Mas. Industri luar biasa. Luar biasa. Saya pernah kepikiran, Mas. Boleh juga nih kalau ada modal. Karena ke depan itu ya, kalau orang sudah meninggal, keluarganya tuh disuruh apa? Nggak boleh nawar, nggak boleh ini. Wah, ini hebat juga. Daripada bikin rumah sakit loh, Bang. Iya. Karena kalau rumah sakit ada sesuatu yang saya kurang suka, gitu. Karena dia memaksa obat itu sampai akhirnya kantong kosong, gitu. Kalau ini, ya kita nggak ini, kita cuma memfasilitasi, gitu, mempermudah orang. Cuman nanti kalau bisa jangan mematok ini harganya segini nggak bisa ditawar. Ya kasih yang untung dikit, capek boleh, tapi jangan itu gitu loh. Karena kurang nggak bagus ya. Orang Secara sudah mau, moral ya? iya secara moral nggak bagus. Orang sudah ini susah malah dibikin susah. Akhirnya yang datang ke sini apa? Hanya orang-orang yang bedoi. Karena Yang nggak ada doi, Doe. Goi. Hana hepeng, hana inong. Hana peng, hana ya, jabatan. Makanya semua ya, jabatan pun industri. Makanya kena fenomena bilang Wani Piro tuh, oh gitu. memang Le, kalau ngobrol sama Pak Dharma ini harus Banyak filsafatnya. filsafat. Iya. Nih, ngerti nggak nih Termul yang nonton nih? Soalnya setengahnya nonton kita Termul. Enggak, lebih enak kalau mereka nggak ngerti. Yuk kita ketemu face to face. Jangan berdebat hanya dengan manusia apa ya? Manusia digital. Ya. Ketemu supaya apa? Kita harus sayang sama mereka. Kita harus anggap mereka korban. Oke. Korban. Mereka terbentuk karena dibentuk oleh sistem. Korban pembodohan ya. Seperti saya ini orang aneh dibilang. Oh ya. Ya, orang aneh saya bilang. Kenapa? Saya maklum karena saya pernah menjadi bagian daripada seperti itu. Tetapi setelah Tuhan buka semua banyak, maka yang tidak nampak itu udang di balik batu kelihatan. Itulah ya. Jadi lah ini masih bagian dari sistem nggak? Enggak, Atau sudah termerdekakan? sudah merdeka. Sudah merdeka ya. Makanya kenapa beliau berani bersuara? Karena sudah jiwanya merdeka. Merdeka. Orang yang tahu tapi tidak mau bersuara, sebenarnya dia masih slave. Dia masih menjadi budak daripada comfort zone. Oh, Beliau lagi sudah ada dewasa. profesor yang mengaku punya data tapi tidak melihat. Siapa itu? Kemarin. Oh. Yang depannya K itu ya? Kayaknya pala kali abang itu. Cuma lucu. Profesor K. Punya data tidak melihat. Yang kayaknya ada jenggotnya itu ya? Banyak profesor ada jenggotnya. Ya, ya. Maksudnya kurang konsisten gitu aja lah. Orang konsisten ya. Ya. Jadi marilah kita para Termul ini juga merdekakanlah pikiranmu. Jangan Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa suruh. Oh, Kita harus interfere their spiritualnya, sehingga tiba-tiba dia akan bangkit. Karena ternyata selama ini saya melakukan hal yang salah gitu ya. salah. Jadi kita nggak bisa sekedar menyuruh, gitu. Tetapi hati kita masih benci sama mereka, nggak boleh. Oh, saya nggak benci sama Termul kok. Kasihilah. Cuman kalau udah terlalu kasar saya deletin aja komen. Ya. Iya. Itu. Nah, begitu aja kalau saya sih. Ya Bang Rismon, saya belajar masih dari jiwa muda ini ya. saya belajar dari Bang Rismon juga. Mike, deletin aja tuh Termul katanya. Lama-lama habis tahu. Kalau yang di media sosial di delete semua pun nggak ada masalah, Bang. Nggak ada masalah Nggak ada ya. masalah karena kita berhak menentukan Ya. mana yang perlu, mana yang tidak. Jangan kita didistrak oleh semua dan jangan peduli dengan semua ocehan-ocehan
di media sosial. Soalnya biasanya akun Termul ini Pak, dia baru dibikin 1-2 hari, followernya alias subscribernya cuma 1, 2 atau 10 lah maksimal. Dan omongannya tuh kasar Ya, banget. Jadi karena memang sudah mereka- siap di delete lah kira-kira gitu. Mereka ini kan bot. Ya, bot. Fenomena ini terjadi karena menuju mulai 2014 karena persiapan menuju kepada COVID-19. Gitu ya. Makanya tahun 2007 muncullah istilah hoax. Hoax itu berasal dari kata hokus pokus. Apa itu? Mantra sihir. Lalu didefinisikan dalam bahasa Indonesia bahwa ini adalah berita yang tidak benar. Orang hanya memahami seperti itu saja. Padahal berita setelah fenomena COVID, mereka ada satu lembaga yang sering mengecap suatu pernyataan itu sebagai hoax. Ya. Itu karena memang mereka adalah operator hoax. Disitulah muncul anggaran Oh, oke. untuk mengelola namanya buzzer, oke, influencer, dan fact checker. Jadi kita disuruh berhadapan dengan manusia fake. Mereka bukan punya hati seperti itu loh. Ya. Cuman algoritma sudah mengatur supaya yang dikeluarkan adalah sesuai Omongan-omongan dengan itu. yang diinginkan. Gitu ya. Makanya dibilang makanya ada influencer kan. Lah mereka inilah sebenarnya virus. Influencer. Ya, influencer. Manusia. Ya, mereka dijadikan virus. Ya. Ini fenomena dan semua mereka lakukan omong kosong kalau tidak ada uang. Oh iya. Gitu. Sudah Jadi nggak usah terbongkar pusing. lagi. Nggak usah pusing. 400 perak per komen. Makanya kenapa ada istilah Kak, dari apa yang tadi sebenarnya termul ya? Termul. Termul ini apa? Asosiasi daripada seperti binatang kan? Ya. Kan ternak. Ya. Yang diternak itu hanya binatang. Manusia kan nggak diternak. Nggak bisa. Karena punya free will kan? Betul. Nah, kasihan Heeh. mereka itu sudah tidak punya free will. Ya. Karena makan asupannya itu sangat tergantung kepada supply. Ya. Gitu Bang. Jadi saya tetap mengasihi mereka. Karena ini fenomena di mana setelah COVID, kehidupan dibikin sulit, dialihkan kepada industri hoax. Industri hoax, komponennya adalah buzzer, influencer, dan fact checker. Fact checker. Tetapi ada satu lembaga yang mengkoordinir mereka. Sehingga terjadilah ada judol juga, terjadilah namanya pinjol, semua Ya. itu fenomena digital. Saya tidak kaget dengan semua itu. Orang kesulitan cari makan, sekarang diributkan, dipakai buat judol, lalu disalahkanlah itu mereka. Woi, Ya. lu ngurus negara, rakyatmu inilah sistem kapitalis. Si jahatnya sistem kapitalis yang nggak punya modal, get out, tersingkir. Betul. Padahal sejatinya seorang pemimpin, anakku mau pintar, anakku mau bodoh, anakku semua sama. Itulah sila kedua. Oh. Oke. Nah, kita mau masuk ke dalam kemerdekaan Indonesia, makanya fenomena apa tuh kibar-kibar itu, apa bendera tengkorak itu. Bendera One Piece. Ya, saya nggak tahu lah namanya apa, One Piece atau No Piece kan gitu. Ya, atau kita sudah jadi piece, pieces gitu loh Bang. Udah piece itu kan apa? One piece, satu piece kan. Kalau saya bilang many piece, kita udah terbelah-belah. Gitu. Selidiki itu siapa yang mengeluarkan itu sebenarnya. Tiba-tiba banyak, tiba-tiba ini kan gitu. Jangan-jangan mereka juga yang sedang memainkan pengalihan atau apa. Oh, mereka tuh jago deh. Semua yang diviralkan itu pasti ada kekuatan. Kecuali Bali G Academy ya. Viral tanpa kekuatan. Namun spreadingnya itu akan dibatasi, Bang. Betul. Karena mereka yang megang dia punya apa namanya itu? Kalau di apa tuh? Algoritma. Bukan iya, algoritma dan ini byte-nya apa namanya itu? Kalau ngunci salurannya dibuka apa namanya itu? Aduh, ada istilahnya. Oh, pokoknya Bukan dalam dunia cyber. Itu ada dikunci, misalnya mau
supaya Papua nggak ribut, internet dikunci dia punya saluran sehingga bisa dilihat 6 jam sekali. Selama itu buffering ada namanya itu. Ya. Saya lupa lagi namanya. Pokoknya dibatasi lah informasi itu. Ya, tetapi Beredarnya. kalau yang misalnya seksualitas keran dibuka segede-gedenya, itu ada lembaga yang ngatur. Ya. Ada judul, ada lembaga yang ngatur. Aduh apa? Komdigi dong yang ngatur lalu lintas Ya. data, Bang. Komdigi. Harusnya Komdigi atau Kominfo. Yang dulu. mengatur lalu lintas data kan di Indonesia Saya ini mau tanya, Komdigi. dulu dia namanya apa? Kominfo. Nggak ada. Kominfo. Dari sejak Kominfo saya sudah komentari. Harusnya bukan Kominfo tapi Infocom. Oh. Kenapa Kominfo? Karena tadi filosofinya adalah semua informasi dikomunikasikan. Gitu, tanpa difilter, Bang. Kalau Infocom mah informasi, filter, baru komunikasikan. Oh iya. Gitu. Nah, kenapa dia berubah jadi Komdigi? Kira-kira kenapa? Nggak tahu, Bang. Semua komunikasi Karena digitalisasi. suksesnya COVID. Oh. COVID itu di belakangnya ada ide, Bang. Identity, Tahu. digital. 19 itu AI, Bang. Satunya A, 9-nya I. Itulah, Bang, sekarang percepatan digitalisasi. Makanya karena suksesnya COVID, karena kita sekarang mau dijadikan homo digital, makanya mereka berubah jadi Komdigi, Bang. Jadi setiap lembaga yang di pemerintahan, kenapa berubah-ubah setiap periode? Karena arah daripada agenda globalisasi itu yang diikuti sesuai dengan blueprint yang diberikan. Jadi jangan cuma lihat gitu aja, Bang. Ada blueprintnya, Bang. Ya. Kayak Abang kan? Abang kan belajar planning, organizing, actuating, dan controlling. Sadar nggak kita bahwa hidup kita di planning sama mereka? Ini yang terjadi. Ini namanya skenario. We are living in the scenario of globalism. Ya, memang betul ya. Itu, Bang. Jadi memang Indonesia ini sebenarnya negara besar yang harusnya bisa menjadi pemimpin dari gerakan baru. Jangan mengikuti agenda-agenda yang lain-lain itu gitu. Kita nggak bisa salahkan, karena yang mau mengikuti itu yang dipilih. Gitu, Bang. Waduh. Ini Nggak mau makin dalam mengikuti. ini. Nggak mau mengikuti, singkir. Nah, makanya proses kayak Mas Rismon, Bang Rismon segala macam adalah proses eliminasi kalau idol. Nah, Eliminasi anak-anak bangsa yang ingin, yang sungguh-sungguh mencintainya. Supaya hilangnya keberanian, perlawanan, jiwa.